Ada 5 hal yang tidak disukai sama MBTI INTJ. Apa aja sih hal yang tidak disukai sama MBTI yang dingin dan sangat penuh rencana ini? Penasaran? Keep watching! Di urutan pertama, yang pertama sekali adalah tidak jelas. INTJ itu teman-teman sangat terganggu dengan hal-hal yang tidak punya arah, tujuan, dan tidak punya makna. Ketidakjelasan itu membuat mereka merasa waktu dan energi mereka terbuang percuma, teman-teman. Mereka tuh tipe yang terbiasa berpikir ke depan, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang tidak tahu ujungnya kemana dan segala sesuatu yang tidak jelas akan langsung dianggap tidak efisien. Basa-basi yang terlalu panjang dan kosong juga masuk kategori ini, teman-teman. Pertanyaan formal yang tidak tulus, obrolan yang muter-muter tanpa inti, atau ngobrol hanya demi biar nggak canggung, itu terasa melelahkan bagi INTJ, teman-teman. Di kepala mereka selalu ada pertanyaan, tujuan pembicaraan ini apa ya? Gitu. Pokoknya, jika INTJ terus berada dalam situasi yang tidak jelas, mereka bakalan pelan-pelan menarik diri, teman-teman. Mereka tuh akan memilih diam dan menjauh karena mereka tidak melihat nilai intelektual maupun manfaat jangka panjang dari interaksi itu. Yang kedua, hal yang tidak disukai INTJ yang kedua adalah interaksi sosial yang sifatnya memaksa, teman-teman. INTJ itu bukan antisosial mungkin, tapi mereka tuh tipe yang sangat selektif. Mereka tuh tidak suka dipaksa untuk ikut kumpul, untuk ikut bercanda atau berinteraksi hanya demi memenuhi ekspektasi sosial, teman-teman. Apalagi kalau mereka disuruh harus berpura-pura untuk memeriahkan suasana dan harus berpura-pura antusias, mereka benci banget itu, teman-teman. Bagi INTJ, interaksi sosial yang ideal itu adalah yang punya makna, kayak diskusi, bertukar ide, bertukar perspektif, atau obrolan yang membuka wawasan mereka, teman-teman. Kalau keramaian tanpa kedalaman, tujuan, itu justru membuat mereka cepat lelah secara mental, teman-teman. Tiga, terlalu emosional, teman-teman. INTJ itu adalah tipe yang rasional dan logis, teman-teman. Mereka tuh tipe thinking. Jadi reaksi yang berlebihan, drama, atau keputusan yang impulsif itu membuat mereka kurang respect dan sulit percaya pada proses berpikir seseorang. Intinya kalau misalnya orang itu terlalu emosional atau diri mereka terlalu emosional, mereka bakalan tidak suka itu. Bagi INTJ, emosi itu harusnya dianalisis, bukan dibiarkan memimpin, teman-teman. Karena emosi bagi INTJ itu adalah sesuatu yang tidak stabil dan beresiko. Kalau misalnya INTJ terlibat dalam situasi yang emosional, teman-teman, INTJ itu jarang melawan secara frontal. Mereka lebih memilih menjauh, mengamati, dan menyimpan penilaian dalam diam, teman-teman. Yang keempat, otoritas tanpa kompetensi. INTJ itu sebenarnya tipe yang diam-diam memberontak. Maksudnya INTJ itu adalah tipe yang tidak suka diperintah. Kalau misalnya orang yang memerintah itu tidak punya kompetensi, teman-teman. INTJ itu sangat alergi pada orang yang suka mengatur tapi tidak paham sama apa yang mereka maksud gitu. Nah, pokoknya jabatan, usia, atau status sosial tidak otomatis membuat mereka harus patuh. Yang mereka hormati, yang INTJ hormati itu adalah kemampuan berpikir dan kompetensi nyata, teman-teman. Karena sejatinya mereka juga tidak suka sama sesuatu yang mereka anggap tidak adil. Jika INTJ berada di bawah otoritas seperti itu, teman-teman, INTJ mungkin dari luar, mungkin sebagian orang bakalan melihat INTJ patuh. Tapi di dalam mereka itu pemberontak parah dan mereka tuh sudah menarik loyalitasnya. Mereka tuh hanya benar-benar menghargai pemimpin yang visioner, rasional, dan tahu apa yang sedang dilakukan, teman-teman. Karena mereka tuh tidak suka dibatasi, mereka tidak suka diremehkan secara intelektual, teman-teman. Yang kelima, ketidakjujuran dan omong kosong, teman-teman. INTJ tuh sangat peka terhadap pola. Jadi ketika seseorang berubah sikap,
ucapan tidak sejalan dengan tindakan, atau banyak janji yang tidak terrealisasi, mereka langsung kehilangan respect. Bagi INTJ, kata-kata itu adalah kontrak. Sekali dilanggar, kepercayaan akan runtuh. Mereka tidak akan ribut atau protes tentang itu, tapi itu orang udah di blacklist dan dianggap tidak bisa diandalkan oleh INTJ. INTJ itu tidak suka orang yang banyak bicara dan omong kosong. Mereka tuh lebih suka orang yang serius, pendiam. Mereka lebih menyukai atau menghargai orang-orang yang pendiam dan konsisten daripada orang yang pintar bicara tapi tidak pernah membuktikan apa-apa. Itu teman-teman. Oke, itu tadi 5 hal yang tidak disukai oleh MBTI INTJ. Gimana? Kamu INTJ relate nggak? Semoga video ini bermanfaat untukmu dimanapun kamu berada. Dan jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang teman-teman dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dadah!